Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Ayu akan menyampaikan pembelajaran online mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang perdagangan internasional. Dalam bab ini akan dibahas antara lain yang pertama, pengertian perdagangan internasional, yang kedua, manfaat perdagangan internasional, yang ketiga, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional, yang keempat, teori perdagangan internasional, dan yang kelima, kebijakan perdagangan internasional. Video ini Ibu peruntukkan untuk peserta didik kelas 11 IPS SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Untuk itu, simaklah video ini dengan penuh konsentrasi dan jangan lupa membuat rangkuman sesuai subbab yang tadi telah Ibu jelaskan. Selamat belajar! Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sebuah negara. Suatu negara akan sangat sulit untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya apabila hanya mengandalkan produksi dalam negeri saja. Untuk itu, agar kebutuhan masyarakat dalam negeri dapat tercukupi, maka suatu negara perlu mengadakan perdagangan dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi masih dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, di mana kebutuhan yang tidak dapat diproduksikan sendiri oleh suatu negara dipenuhi secara barter. Kondisi itu terjadi karena setiap negara dengan negara lain mempunyai beberapa perbedaan, antara lain kandungan sumber daya, kemampuan produksi, pendapatan, penguasaan ilmu pengetahuan, selera, transportasi, budaya, sosial, dan politik. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara atau lebih atas dasar saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya ini juga tergantung pada kondisi wilayah di negara tersebut. Yang kedua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkannya juga berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah
yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk mewujudkan teknik dan cara produksi yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Yang keempat, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara, misalnya Jepang dan Korea Selatan. Faktor penghambat perdagangan internasional. Secara garis besar, hambatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan intern dan hambatan ekstern. Yang pertama, hambatan intern. Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam negeri, meliputi 1. Penggunaan teknologi yang masih cukup rendah. 2. Kualitas barang atau komoditas ekspor rendah. 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan 4. Adanya sistem pemasaran yang kurang baik. Yang kedua, hambatan ekstern. Hambatan ekstern yaitu hambatan yang berasal dari luar negeri atau negara lain. Hambatan ekstern dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hambatan ekstern karena ada kebijakan dari negara lain. 1. Adanya kuota dari negara tujuan. 2. Adanya tarif atau bea masuk dari negara tujuan. 3. Adanya larangan impor dari negara tujuan. Yang kedua, hambatan ekstern karena keadaan tertentu, yaitu 1. Adanya pengaruh politik yang tidak stabil. 2. Adanya pengaruh konjungtur ekonomi dunia. 3. Adanya bencana alam. 4. Adanya peperangan yang dilakukan antar negara. Selanjutnya, teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengemukakan arti pentingnya sistem ekonomi liberal, yakni bebas dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith memandang kemakmuran rakyat di suatu negara dapat dicapai melalui produksi dan perdagangan. Untuk menghasilkan kekayaan yang universal, maka produksi dan perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Total output menggambarkan tingkat produksi barang
dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan persediaan barang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal, akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional meliputi yang pertama, tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Yang kedua, subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, pembatasan impor adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Yang keempat, dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen di dalam negeri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.